Assalamualaikum, Sketsapa Indonesia. Bersama saya Cok Arat. Hari ini teman-teman Sketsapers akan saya ajak ke satu daerah yang view-nya cukup bagus di daerah Bogor. Inilah dia, suatu tempat yang sangat estetik bernama Kampung Budaya Sunda, The Paseban. Ini keren banget karena salah satu pendiri dan pemilik dari tempat ini adalah dari Menteri Kebudayaan kita, Bapak Fadlizon. Dan tempat ini luar biasa sekali, banyak menyimpan berkas dan kisah-kisah sejarah, banyak koleksi lukisan juga ada alat musik, ada keris juga katanya. kujang sebagai Kujang, ya? ikon kota Bogor. Itu ada kujang yang lumayan size-nya, ukurannya. Nanti kita akan lihat-lihat. Kemudian tempat ini juga bisa jadi tempat rekreasi, dan buat teman-teman Sketsapers yang mungkin bisa menghabiskan waktu weekendnya di sini, bisa membawa family atau komunitasnya untuk mendapatkan banyak sekali hal-hal yang bisa menginspirasi kita dari tempat ini. Gathering Ya, bisa juga. Nah, kali ini saya akan ngobrol-ngobrol lebih dalam tentang dunia seni peran bersama salah satu alumni Institut Kesenian Jakarta jurusan teater seni peran. Inilah dia, Boy Idrus. Halo Sketsapers, how are you? Mas Boy, apa kabar Mas Boy? Alhamdulillah baik bang. Ya, ini udah lama ya kita nggak ketemu ya, Mas Boy ya. Terakhir 2000 waktu almarhum ya. Iya. Waktu almarhum Mas Yayu kita masih ketemu ya. Wajah rinduku. Wajah rinduku, Yayu Awundru. Ini guru saya nih, guru kita semua nih, Bang Yayu. Waktu almarhum kita nyeritain Bang Yayu aja mendingan. Mas Didi juga kita ketemu ya? Iya, Mas Didi. Tahun 2010-an. Iya. Enggak dong. 2011. 2015-an, ya benar. Iya, Mas Didi kalau nggak salah wafatnya tuh 2015. 2015. Terus nggak berapa tahun Bang Yayu ya. Yayu. Kemarin 2023 apa 24 ya Mas Yayu ya? Ya. Kita kehilangan seorang guru, seorang ayah yang kita banyak sekali ya mendapatkan ilmu dari beliau-beliau itu ya. Ya, Masya Allah. Nah, kita kalau ngobrolin seni peran memang kita nggak bisa lari dari guru-guru kita yang tercinta itu. Iya. Nah, sebelumnya Mas Boy, teman-teman Sketsapers mungkin mereka pengen tahu Mas Boy ini mulai tertarik di dunia seni peran itu dari apa sih? Ya, apa ya? Dulu tuh dari kecil Bang saya. Oke. Dari kecil tuh awalnya ikut lomba foto model gitu di catwalk lah. Itu apa? SD? Lomba, iya SD. Oke. Lomba Abang None Cilik. Oke. Bisa ya dengan komuk seperti ini bisa Abang None Cilik? Gini Bang. Oke. Dulu kan gak gini ya kan. Udah angkat kaki nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Seniman. Bebas. Ini edukasi merakyat namanya. Jadi ya itu. Nah kebetulan abah saya tuh dipanggilnya Abah Nahli. Nah dialah yang orang pada bikin baju tuh sama abah saya buat lomba-lomba foto model, buat lomba ya dulu dibilangnya peragawan cilik lah, peragawan dan peragawan. Sekarang fashion show gitu kali ya? Iya model-model gitu di hotel-hotel. Oke. Terus lomba Abang None Cilik dulu di Ancol tuh banyak, kalau nggak di Taman Mini. Nah dari situ adalah yang ngajak yang ngajak latihan acting. Oke. Nah mulai dari situ tuh Bang, dari SD tuh latihan acting tuh di Taman Ismail Marzuki di tim. Oh, di kampus kita malah ya, di tim ya? Iya. Oke. Dulu kan di depan tim tuh kan maksudnya di area tim tuh banyak sanggar-sanggar lah. Iya. Salah satunya mungkin ada Mas Yos. Iya. Masih ya, dari dulu ya. Artinya itu sekitar tahun 80-an. 80-an ya? 8 kan saya lahir 81. Ya, sekitar 89-an ya. Era-era segitulah sampai 90-an. Nah, dari situ tuh kita belajar acting, ada sanggar tuh namanya Sanggar Gabrielita, pimpinannya Mas Iksan Rosadi. Oke. Nah, sebenarnya sih
belum di tim dulu tuh, masih di gelanggang dulu, gelanggang yang di Arena ya, teater arena mungkin, teater kecil. bukan Bang, di luar di daerah Sunter. Oh, oke. Akhirnya pindah ke tim tuh. Oke. Nah, kita latihan acting di situ sama Mas Iksan tuh. Ya. Nah, dulu kalau nggak salah seingat saya juga pernah bantuin abang-abangan Senema jadi pemain, dulu kan bikin film ujian gitu Oh ya. iya. Anak-anak kampus IKJ itu suka ya kalau bikin ujian, mungkin mereka nyari talent-talent tuh dari sanggar-sanggar yang ada di situ ya. Iya. Nah, terus di situ dulu masih ada kafe Roro Mendut tuh zaman dulu. Iya, masih di tendaan itu ya, apa payung. Iya. Kafe payung. Masih itulah. Nah, mulai tuh Bang dari situ berkembang, ikut dulu casting ada namanya Sahabat Pilihan. Di era 90-an tuh terinfluence. Iya. Sahabat Pilihan. Sama Wito juga berarti. Iya, bisa. Angkatannya Abang juga. Iya. Ini senior saya nih di KJ, Bang Ucok, Rama, Bung Jalil. Bung Jalil. Ada dia tuh. Iya. Bung Jalil tuh Karena dia nih dia. apa Indonesia nih. Bung Jalil tuh satu. Dia tuh kadang-kadang out of the box gitu. Ntar apalah, weh. Sini, gue lagi ini nih. Ayo kita bikin nih. Dia sukanya gitu dia. Wah, itu orang Masya Allah lah pokoknya. Aktifnya di Mimaza dulu, dia bertiga tuh sama temennya si siapa? Ya saya salah satu. Iya, terus si Moyo, terus si Mirza. Iya. Sekarang pengusaha katanya Mirza. Pengusaha, ya. Itulah tuh. Itu pasti itu geng-geng yang agak lurus lah. Agak lurus ya? Bukan 99 yang agak bandel tapi masih di track gitu. Kan ada juga yang ya gitulah. Gitu. Nah, di situ Bang latihan acting. Nah, terus saya main Sahabat Pilihan. Oke. Itu kalau nggak salah TVRI ya? Kalau nggak salah itu. Enggak, itu awal-awal RCTI. RCTI, oke. Iya, dulu kan dari. Nah, sebelum itu saya di TVRI itu Bang. Ya. Ikut apa yang drama di studio tuh, Ya, cerita-cerita kan dulu. Dulu tuh di TVRI ada namanya Taman Buaya. Iya. Kalau Jadi nggak salah nanti- tuh biasanya tuh habis Pak Tino Sidin tuh ada tuh. Iya, teater gitu-gitu kan, ya. ada drama gitu ya. Nah, nanti tuh sutradara turun tuh dari atas bawa skrip. Dah. Itu Terus? dari situ terus main Sahabat Pilihan yang rekomendasi Bang Ivan Aldino kalau nggak salah. Iya. Teater juga. Nah, mulai di situ terus main ke sanggarnya Mas Aditya Gumai. Ananda ya. Iya, main juga di mana? Di Lenong Bocah. Lenong Bocah. Oh, sempat main di Lenong Bocah berarti? Iya, tapi TPI ya? in out. In out. Oke, Kadang. oke. Ya, di situ kan yang kebanyakan pemainnya dari sanggarnya Mas Adit. Iya. Gitu. Sampai akhirnya Nah, udah gitu SMP mulai jarang. Saya karena kan gede Mulai enggak, fokus. kecil enggak. Masa-masa tanggung tuh. apa mulai cita-citanya berubah mau jadi TNI gitu mungkin? Enggak, belum. Jadi Nah, akhirnya kan biasa gitu kan usia-usia labil. Saya juga sempat kepikiran dulu mau jadi pilot. nah, Cuman tahu diri gitu kan. Iya, Orang iya. gua nggak bisa terbang. Masa mau jadi pilot? Kan biasanya gitu kan ada yang mau jadi marinir gitu kan. Emang Iya. lu bisa berenang? Enggak. iya. Nah, udah gitu SMA mulai enggak tuh. Oh, enggak lagi. Pernah sekali-sekali dulu syuting sama Pustekom tuh yang apa matematika tapi dibikin dramanya. Ceritanya. Iya, gitu. iya. Udah itu begitu SMA udah hampir nggak pernah. Lulus saya tahun 2000. Tahun 2000 kata abah saya mau sekolah mau Masuk IKJ itu masuknya. saya lulus 2000. 2000 abah saya bilang mau kuliah nggak? Saya bilang nggak, saya mau main-main dulu. Oh, Oke. akhirnya nginep di rumah teman SMA, di rumah ini. Terus ada sahabat saya juga namanya Anca, nginep di situ. Wah, udah makan di situ segala macem lah. Saya udah lulus dari Percik, perguruan Cikini 2000. Nah, sempat berpikir juga mau masuk STPDN, menjadi camat. jadi camat. Oke. Nah, udah gitu tanya di wali kota, katanya itu di sana di Jatinangor, dan kayaknya sih pendaftarannya udah enggak. Ayo udah deh, coba deh masuk IKJ. Akhirnya balik lagi ke tim. IKJ ya. Masuk 2001. Ospek, biasalah. Dipanggilnya Riri Riza. Dulu rambut kan nggak kayak gini nih, gondrong. Masih Wah, gondrong dulu ya, Mas. Riri. Wah, abang-abang udahlah.
Lo sempat jadi ikon juga ya? Jadi mainannya abang-abang. Gitulah. Nah, Mas Boy, itu kan masuk IKJ ya? 2001. 2001 ya? Artinya kalau kita ngelihat kampus kita itu sebenarnya kita banyak ditempanya itu justru di circle-an juga ya? Itu Iya. sangat mempengaruhi kita seperti apa ke depannya. Iya. Betul. Apa yang dirasakan Mas Boy ketika masuk di kampus itu? Saya Menikmati. Siapa nih yang paling bisa bikin Mas Boy terinspirasi? Ah, nih gua harus berangkat nih. Karena omongan dari siapa itu kira-kira? Orang yang bisa menginspirasi. Iya, maksudnya emang mungkin ya ditakdirkan jadi penghibur lah. Jadi penghibur, masuk 2001. Nah, terus ada senior kita, Bang Pai biasa. Ya. Faisal, Adi Ar-Rasyid ya. Nah, Faisal tuh. Faisal ngajakin saya ikut Sena di Dima. Oh ya, SDM. Nah, udahlah dari situ udah ikut SDM sama diajak Bang Yayu. Waktu itu pementasan saya pertama di SDM dalam kantong plastik. Ya. Bung Jalil main juga, Bung Mbak Jalil, almarhum Ya. Tante Ganyong. Jadi mungkin teman-teman sketsapers belum tahu SDM itu Sena Didi Mime itu. Jadi almarhum guru-guru kita Didi Petet, Dan Mas Sena Utoyo. Mas Sena Utoyo itu mendirikan satu grup ya, Teater pantomim. teater pantomim tanpa naskah, tanpa dialog, dan itu Dialognya yang memang nggak mainstream lah. Tapi lebih ke banyak bahasa- mengkritik ya. mengeritik. Nah, Mas Boy ini termasuk menjadi anggota SDM itu mulai dari tahun 2001 ya, 2001 apa 2002 lah. Oke, jadi Antara benar-benar situ. dididik tangan dingin seorang Bang Yayu. Mas Yayu Awundru. Gimana rasanya Mas Boy? Iya ya, Mas Yayu tuh ya banyak saya ya mestinya ini jangan ditiru juga ya. Saya lebih takut takut sama Mas Yayu dibandingkan takut sama abah saya. Takutnya sama Mas Yayu. Sampai kalau Apa dia killer atau apa sih? enggak ya, Mas Yayu tuh ini ya, Bang Yayu nih aduh. Dia tuh sama yang tua-tua Ya, masuk main, maksudnya disayang juga lah. Semua saya rasa menurut saya ya, main sama yang tua-tua masuk, sama yang muda-muda kita masuk juga, sama yang di bawah-bawah kita juga masuk gitu. Itu yang membuat Masya Allah. Dan cara ngobrolnya Bang Yayu kan daging semua ya, kalau karena anak sekarang istilahnya tuh dagingnya bergizi. iya, pengalaman. Dan yang saya nggak ikutin satu tuh suruh ngajar. Saya bilang, kamu harus ngajar, kata Bang Yayu. Bang, saya main aja nggak bener. Ya. Masa ngajarin orang? Salah. Kita tuh bukan guru ngaji, dia bilang. Mahrotnya itu harus benar. Kita bukan guru ngaji. Ini kita guru acting, dia bilang. Kamu ceritain apa pengalaman-pengalaman kamu. Itu terjadi sebelum Mas Boy terjun ke dunia stasiun TV atau setelahnya? Dapat teguran keras seperti itu? Iya, pas udah mau lulus lah. Udah mau lulus. Tapi itu belum tayang di stasiun TV ya, Mas Boynya ya? Udah main sinetron, sempat juga si Yoyo dulu. Ya. Lagi zaman-zaman kuliah. Ya. Nah, masih udah mulai lah itu. Tapi Bang Yayu bilang kita suruh ngajar, intinya gitu.